Di atas ombak Laut Arab, sebuah perahu kecil terombang-ambing, di dalamnya ada beberapa pedagang. Garis-garis kelelahan dan kekhawatiran terlihat jelas di wajah mereka. Kumpulkan layar. Pusatkan beban. Duduklah semua, teriak Kapten Abu Bakar, suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru badai. Kita akan kemana? Kita sedang dilanda badai yang sangat dahsyat. Tiang perahu berderit dan ombak-ombak meninggi seolah akan menyentuh langit. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Selama 3 bulan kerja keras, mereka telah mengumpulkan barang dagangan mereka, yang harus mereka jual di perbatasan Amanus. Ahmad, seorang pedagang muda yang baru pertama kali melakukan perjalanan laut sejauh ini, ketakutan. Tempat apa ini? Benda apa ini? Gumamnya, matanya merah karena air asin. Jangan takut, Allah akan menolong kita. Idris, pedagang yang lebih tua, menghibur, yang telah menghadapi banyak badai. Tamim Dari, yang paling terpelajar di antara kelompok itu, memandangi bintang-bintang di langit. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Tapi aku akan segera bebas, begitulah kata pergerakan bintang-bintang. Ucapnya samar-samar, seolah tersesat di dunia lain. Abu Bakar tidak mengerti maksudnya. Kita akan memasuki batas-batas Amanus besok siang. Jika angin berpihak, kalau tidak, kita akan terus berlayar bersama makanan dan minuman kita, kata Abu Bakar. Berdoalah saja agar pedagang itu membeli barang dagangan kita dengan harga yang bagus. 3 bulan kerja keras telah dihabiskan untuk ini. Pedagang lain, bernama Yusuf, sedang memikirkan istrinya. Saya hanya ingin kembali ke Yerusalem. Istri saya bilang kalau kali ini terlambat, pintu akan tertutup. Ada ketakutan aneh dalam suaranya. Siapa tahu pintu itu tertutup dan pintu rezeki terbuka. Idris tertawa, tawanya hilang di tengah deru badai. Melihat hamparan air biru tak terbatas di sekelilingnya, Tamim Dari menyampaikan sebuah pemikiran filosofis, pernahkah berpikir berapa banyak dunia yang tersembunyi di bawah air biru ini? Mungkin mereka yang kisahnya diceritakan kepada kita saat kecil. Ahmad, yang masih ketakutan, berbisik, bukan cerita, saudara. Pemukiman jin. Sekali seseorang mendengarnya, telinga mereka tidak akan kembali. Idris, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di laut, menarik napas dalam-dalam. Mereka yang tidak memahami lautan, takut kepadanya. Tetapi mereka yang memahaminya, berbicara dengan keheningannya. Kata-katanya seperti ketenangan sebelum badai. Potongan musik yang menakutkan mengalun, suara angin semakin kencang. Angin ini sungguh aneh, seolah-olah seseorang telah membangunkan lautan, kata Abu Bakar dengan nada khawatir. Tiba-tiba, ombak besar menghantam perahu, dan perahu itu bergetar hebat. Kumpulkan layar, pusatkan beban, duduklah semua. Ini badai. Kita akan kemana? Bagian belakang perahu bergetar. Teriak Abu Bakar, ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Kalau kamu suka videonya, tulis Subhanallah di kolom komentar dan insya Allah dapat pahala 100 kebaikan. Punya saran atau masukan? Silakan tulis juga di komentar, kami sangat menghargainya. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Carilah jalan. Bersabarlah atas nama Allah. Kita pernah melewati badai seperti ini sebelumnya, teriak Idris. Namun Ahmad berkata dengan ketakutan, tidak, badai ini tidak biasa, ini seperti kemarahan seseorang. Kita sedang dilanda badai yang sangat dahsyat. Perahu kini terombang-ambing tak terkendali bersama ombak, seperti perahu kertas. Kemana perahu kita akan pergi? Jangan putus asa. Percayalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan menolong kita, Yusuf berkata dengan keras, meskipun suaranya bergetar. Tamim Dari memejamkan matanya, seolah dia tahu bahwa sekarang segalanya ada di tangan Allah. Kita telah tersesat. Kita tidak tahu kemana perahu kita akan pergi. Ya Allah, kami berada dalam rahmat MU. Engkaulah yang menolong kami. Hingga pagi, badai telah reda, tetapi sinar matahari belum sepenuhnya muncul dari ufuk. Perahu itu berhenti di pantai yang tidak dikenal. Para penumpang yang lelah dan ketakutan melihat sekeliling. Kita selamat, kata Abu Bakar perlahan, suaranya tidak percaya. Tempat apa ini? Ada pepohonan, tapi tidak ada suara, juga tidak ada binatang. Idris melangkahkan kaki di pasir. Kita telah diselamatkan. Tapi oleh siapa? Mengapa?
Pulau ini sunyi, tetapi tidak mati. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang memanggil kita. Tanah ini tidak basah oleh embun, melainkan oleh ketakutan. Kita harus kembali. Ada kegelisahan yang aneh dalam suaranya. Tamim dari melihat ke arah pepohonan di sekitarnya. Jalan ini tidak sunyi. Ada sesuatu yang berjalan pelan di sini. Jika pulau ini memanggil kita, berarti dia menginginkan sesuatu dari kita. Tempat kosong tidak mengeluarkan suara seperti itu. Tiba-tiba, sesosok aneh muncul dari balik pepohonan. Ah! Apa ini? Makhluk apa ini? Ahmad berteriak, matanya penuh ketakutan. Saya belum pernah melihat makhluk seperti ini seumur hidup saya. Ya Allah, kasihanilah. Makhluk apa ini? Benda apa ini? Jangan takut. Allah akan menolong kita. Sosok itu, yang tidak terlihat seperti manusia maupun binatang, perlahan-lahan mendekati mereka. Tubuhnya tertutup bulu dan matanya bersinar seperti api. Inilah Jasasah, yang disebut-sebut dalam kitab-kitab kuno. Siapa kamu? Abu Bakar bertanya dengan berani, suaranya masih diliputi ketakutan. Kami dari Arab. Sebuah perahu mengalami kecelakaan. Kami datang ke sini untuk... Siapa kamu? Tamim dari bertanya, tatapan penasarannya terpaku pada makhluk misterius itu. Aku adalah dia yang ditugaskan berjaga, Jasasah menjawab dengan suara rendah dan dalam. Apakah ini jin atau manusia? Ahmad berbisik. Bukan aku manusia, bukan pula jin. Aku adalah Jasasah. Kalian telah datang. Kalian telah dipanggil, kata Jasasah, ada daya tarik aneh dalam suaranya. Siapa yang memanggil kami? Yusuf bertanya, butiran keringat menetes di dahinya. Dia yang terikat dalam rantai, di dalam gua, di ujung waktu, Jasasah menjawab dan menunjuk ke arah tertentu. Abu Bakar berkata dengan gugup, kami ingin kembali. Kembali kini bukan lagi pilihanmu. Pergilah kepadanya. Bicaralah dengannya. Dia akan mendengar dan mengenalimu, Jasasah berkata, ada perintah yang tak tergoyahkan dalam suaranya. Potongan musik menakutkan lainnya mengalun, misteri dan ketegangan meningkat. Tamim dari menarik napas dalam-dalam. Jika yang terkurung di sini adalah dia yang disebutkan oleh para nabi, maka kita sedang berhadapan dengan kebenaran yang mengerikan. Kesunyian aneh menyelimuti tempat itu, lebih dalam dari kematian. Ahmad menutup telinganya. Ada suara seperti napas, tapi dalam, bukan manusia. Kita harus kembali. Tempat ini lebih sunyi dari kuburan. Namun Jasasah memberi isyarat agar mereka terus maju, dan mereka tidak punya pilihan. Jasasah membawa mereka ke sebuah gua yang gelap. Di dalam gua, ada pemandangan yang mengerikan. Seorang pria raksasa dan aneh terikat rantai. Matanya aneh, seolah satu matanya telah dihapus. Napasnya begitu berat sehingga dinding gua bergetar. Inilah Dajjal, yang kisahnya telah disampaikan oleh setiap nabi kepada umatnya. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dajjal bertanya dengan suara menggelegar, suaranya bergema di dalam gua. Kami adalah penduduk Arab. Kami sedang bepergian dengan perahu. Badai membawa kami ke pulau ini, jawab Tamim dari, suaranya bergetar tetapi dia tidak menyerah. Aku tidak memanggilmu, tetapi kamu datang. Untuk mendengar kebenaran sebelum waktunya, kata Dajjal, ada kilatan aneh di matanya. Beritahu aku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah mereka berbuah? Mereka masih berbuah. Tapi tidak akan lama lagi, jawab Tamim dari, yang memiliki informasi tentang kurma Baisan. Beritahu aku tentang Danau Tiberias. Apakah ada air di dalamnya? Dajjal bertanya, ada rasa ingin tahu dalam suaranya. Ya, masih banyak air di dalamnya. Sebentar lagi akan mengering, jawab Tamim. Dia merasa seolah-olah sedang meramalkan masa depan yang mengerikan. Beritahu aku tentang Nabi Ummi. Apakah dia sudah muncul? Dajjal bertanya, suaranya kini penuh semangat aneh. Ya, beliau telah datang ke Madinah dan orang-orang telah mengikuti perkataannya, jawab Tamim dengan berani, meskipun dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Beberapa telah menolak, kata Dajjal, senyum kejam terukir di bibirnya. Waktuku sudah dekat. Aku telah dihentikan, di penjara.
Tapi aku akan segera bebas. Ketika kurma baisan mengering, Tiberias mengering, dan aku bebas, aku akan memasuki setiap kota di dunia kecuali Mekah dan Madinah. Dan kamu adalah yang pertama yang akan kembali dan memperingatkannya. Mendengar perkataan Dajjal, para pedagang menjadi ketakutan. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Kita harus kembali ke Madinah. Sekarang juga, kata Abu Bakar dengan gugup. Tamim dari menoleh ke belakang, melihat ke arah gua, dengan pandangan yang serius. Inilah saatnya kebenaran dan kebatilan akan menuju perang terakhir. Potongan musik yang intens dan menakutkan mengalun, menggambarkan konflik masa depan. Entah bagaimana, mereka berhasil menyelamatkan diri dari pulau itu dan setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Madinah. Ketika mereka menceritakan kisah mereka, orang-orang tidak percaya. Tetapi ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil mereka. Ini Tamim dari. Beliau sedang dalam perjalanan laut, kata seorang sahabat. Tamim dari. Mari, Rasulullah memanggil Anda, kata sahabat yang lain. Tamim dari menceritakan seluruh kisahnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami berlima berada di sebuah perahu. Badai membawa kami ke sebuah pulau. Di sana kami melihat makhluk aneh bernama Jasasah. Dia membawa kami ke sebuah gua. Di sana ada seorang pria yang sangat besar terikat rantai. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, tentang kurma baisan, tentang air danau Tiberias, dan tentang Anda." Dan ketika kami memberitahunya bahwa Anda telah datang, dia berkata bahwa waktunya sudah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Dengarlah wahai manusia. Saya telah menceritakan banyak hal kepada kalian tentang Dajjal." Perkataan Tamim ini membenarkan bahwa mereka telah bertemu Dajjal dan bahwa dia saat ini dipenjara di sebuah pulau, di arah timur laut. Seorang sahabat muda bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia akan berasal dari kalangan kita?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengarlah, wahai pemuda. Tidak, fitnahnya akan menyebar di setiap kota kecuali Mekah dan Madinah. Di sana para malaikat akan berjaga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggikan suaranya dan bersabda, "Dengarlah wahai manusia. Siapapun yang mendengar ini hendaklah menyampaikannya bahwa Dajjal masih hidup dan waktunya sudah dekat ketika fitnahnya akan menyebar di muka bumi. Namun iman, kesabaran, dan ilmu akan melindungi kalian." Kisah ini menyampaikan pesan mendalam tentang waktu kedatangan Dajjal dan tanda-tandanya, yang harus selalu diingat oleh setiap muslim. Ini mengajarkan kita pentingnya berpegang teguh pada iman, bersabar, dan mencari ilmu, agar kita dapat terlindungi dari fitnahnya.